Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinam Darussalam dengan NIM 206230013 dari jurusan Teknik Industri Pertanian Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai peralatan penanganan bahan atau material handling equipment, sebuah aspek yang sangat penting dalam dunia industri, pergudangan, dan logistik, mulai dari pengertian material handling, tujuan sistem, hingga jenis peralatan lengkap beserta contoh penggunaannya. Mari kita mulai ke pembahasan yang pertama. Material handling dalam industri. Pada slide ini saya akan memperkenalkan topik besar, yaitu material handling atau penanganan material dalam industri. Material handling merupakan proses memindahkan, menyimpan, melindungi, dan mengendalikan bahan baku maupun produk di dalam suatu fasilitas produksi. Topik ini penting karena proses penanganan material yang tepat dapat meningkatkan efisiensi, menurunkan biaya, serta menjaga keselamatan pekerja. Penanganan bahan adalah sistem yang mencakup pergerakan, perlindungan, penyimpanan, dan kontrol material di sepanjang proses manufaktur, distribusi, konsumsi, dan pembuangan. Konteks dan tujuan material handling. Aktivitas penanganan material merupakan bagian penting dari logistik dan manajemen rantai pasok. Tujuan utamanya adalah yang pertama, mengurangi biaya. Menoptimalkan pergerakan material dapat memangkas biaya tenaga kerja dan operasional. Yang kedua, meningkatkan kapasitas. Aliran material yang efisien memungkinkan gudang atau pabrik memproses volume barang yang lebih besar. Yang ketiga, memperbaiki kondisi kerja. Penggunaan alat bantu yang tepat dapat mengurangi resiko cedera pada pekerja. Dan yang terakhir, mempercepat aliran material. Memastikan bahan baku atau produk jadi bergerak tepat waktu ke lokasi yang benar. Kemudian ada klasifikasi utama peralatan. Peralatan material handling dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori berdasarkan fungsi dan cara kerjanya. Yang pertama yaitu ada peralatan pengangkut atau conveying equipment. Digunakan untuk memindahkan material dalam jalur yang tetap antara dua titik, ideal untuk operasi produksi massal atau terus-menerus. Yang pertama ada conveyor. Sistem ban, roller, atau rantai yang memindahkan material secara berkelanjutan. Jenis tambahan dari conveyor ini yaitu ada screw conveyor untuk material curah seperti biji-bijian, dan overhead conveyor untuk memaksimalkan ruang lantai. Yang kedua ada pneumatic conveyor, sistem yang menggunakan udara bertekanan atau vakum untuk memindahkan material dalam bentuk bubuk atau butiran melalui pipa tertutup. Yang kedua ada peralatan pengangkat atau lifting and hoisting equipment, digunakan untuk pergerakan vertikal dan horizontal dalam area kerja terbatas. Dalam peralatan pengangkatan terdapat yang pertama yaitu ada crawler crane atau derek, alat berat yang mampu mengangkat beban yang sangat besar. Derek bergerak dengan crawler atau roda rantai untuk stabilitas di permukaan yang tidak rata. Yang kedua ada hoist, alat pengangkat yang dipasang pada balok atas atau overhead beam untuk mengangkat beban secara vertikal. Contohnya yaitu chain hoist atau wheel rope hoist. Yang ketiga ada gantry crane,
Mirip dengan derek, tetapi balok penyangganya ditopang oleh kaki-kaki yang bergerak di sepanjang rel di lantai. Umum digunakan di galangan kapal atau di luar ruangan. Yang ketiga, ada peralatan transportasi industri atau industrial truck. Digunakan untuk pergerakan material intermittent di jalur yang variabel dan fleksibel, terutama di dalam gudang atau fasilitas. Bagian-bagian dari peralatan transportasi industri yang pertama yaitu ada forklift atau truk angkat garpu. Kendaraan yang bertenaga mesin atau listrik yang menggunakan sepasang garpu untuk mengangkat dan memindahkan palet. Memiliki berbagai jenis berdasarkan sumber tenaga dan kapasitas. Misalnya electric forklift, internal combustion engine forklift. Yang kedua ada hand truck, pallet jack manual. Alat angkat yang dioperasikan secara manual umumnya digunakan untuk memindahkan palet pada jarak pendek di dalam gudang dengan berat beban yang tidak terlalu ekstrim. Yang ketiga ada powered pallet jack, versi hand truck yang menggunakan tenaga listrik, mengurangi kelelahan operator untuk pergerakan beban berat atau jarak sedang. Dan yang terakhir ada Automated Guided Vehicle atau AGV, kendaraan tanpa pengemudi yang mengikuti jalur yang telah ditentukan untuk memindahkan material secara otomatis. Peralatan penyimpanan dan pengontrolan atau storage and control equipment digunakan untuk mengatur material selama penyimpanan dan sebelum diproses lebih lanjut. Yang pertama ada palet dan palet mesh. Palet adalah alas penumpukan platform datar yang menahan barang agar dapat diangkat forklift. Palet mesh adalah keranjang besi yang dapat dilipat, digunakan untuk menyimpan komponen kecil atau barang-barang yang tidak stabil di atas palet biasa. Yang kedua ada racking system. Struktur rak baja yang dirancang khusus untuk menampung palet. Contohnya selective racking, drive-in racking, pushback racking yang dipilih berdasarkan metode penyimpanan. Dan yang terakhir ada container and tote box, wadah standar plastik atau baja yang digunakan untuk menampung dan melindungi barang saat dipindahkan atau disimpan. Wadah ini mempermudah perhitungan dan penumpukan. Kemudian ada peralatan unitizing atau unitizing equipment, alat yang membantu mengkonsolidasikan material menjadi unit yang lebih besar dan mudah ditangani. Bagian-bagian dari unitizing system equipment ini yaitu yang pertama ada drum gripper, peralatan spesifik yang dipasang pada garpu forklift atau alat angkat lain untuk menggenggam dan memindahkan drum atau baja plastik dengan aman. Yang kedua ada strapping machine, mesin yang mengikat produk atau palet dengan tali pengikat atau plastik ataupun baja untuk menjamin stabilitas selama transportasi. Dan yang ketiga ada shrink atau stretch wrapper, mesin yang membungkus palet dengan plastik tipis untuk mencegah barang bergeser, kotor, atau rusak saat dikirim. Secara keseluruhan, peralatan penanganan bahan atau material handling equipment memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan industri, terutama dalam menjaga kelancaran aliran material dari awal hingga akhir proses produksi. Dengan pemilihan peralatan yang tepat, mulai dari conveyor, crane, forklift, sistem penyimpanan, hingga alat unitizing, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, menekankan biaya,
memperbaiki keselamatan kerja, dan menjaga kualitas produk. Pemahaman mengenai fungsi, jenis, dan aplikasi berbagai peralatan ini menjadi dasar penting bagi mahasiswa teknik industri pertanian untuk memahami bagaimana suatu sistem logistik dan produksi bekerja secara optimal. Demikian penjelasan mengenai berbagai jenis peralatan penanganan bahan dan perannya dalam dunia industri. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan membantu kita dalam memahami pentingnya manajemen material dalam mendukung produktivitas dan efektivitas suatu perusahaan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan selama presentasi ini berlangsung. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.